Sebelum bangsa ini benar-benar hilang, sebelum identitas kita sebagai bangsa Indonesia tergantikan oleh identitas budaya luar, mari kita berbenah, mengikis segala bentuk penjajahan di bumi leluhur ini, bumi Indonesia. Jangan lengah dengan imperialisme yang menunggangi keyakinan yang masuk. Sepertinya Indonesia ini damai dan tentram, namun bagaimanakah ketentraman yang sebenarnya? Sangat disayangkan, bahwa di bumi leluhur ini masih begitu banyak penjajahan, pembodohan, kebohongan dan pembantaian nurani melalui racun dalam pikiran dan keyakinan, yang membuat anak cucu para leluhur kita terhanyut dalam sebuah dalih yang mengatasnamakan kebenaran. Namun kebenaran seperti apa dan bagaimana? Imperialisme ini masih terus menghantui jiwa-jiwa Nusantara, menjadi momok yang sangat menakutkan dan membahayakan bagi anak cucu leluhur. Budaya kita, budaya para leluhur sebenarnya sudah tenggelam dalam kelupaan kita dengan datangnya budaya-budaya luar. Dengan sifat religius yang dimiliki Indonesia, bangsa ini begitu mudah mengamini semua apa yang dikatakan budaya bangsa luar, sehingga banyak bangsa ini menjadi orang-orang tertipu. Mereka berpikir telah menganut keyakinan yang benar, tidak tahunya hanya menganut budaya mereka. Jadilah manusia yang berkepribadian Indonesia. Namun justru banyak anak cucu leluhur kita yang lupa, atau tahu, namun pura-pura tidak tahu, atau memang benar-benar tidak bisa memahami. Banyak bermunculan golongan yang mengatasnamakan kebenaran, berdalih hadiah yang terjanjikan. Ironisnya, justru malah banyak anak cucu bumi Indonesia ini yang seolah menghapus dan menenggelamkan kearifan budaya bumi para leluhur. Semua terpulang kepada Anda, apakah kita terjajah? Apakah bumi leluhur ini akan selamanya jadi ajang budaya mereka? Kita harus jeli dalam memahami semua itu. Sadarilah, segala fatwa yang mengharamkan dan memperdebatkan kebenaran yang diserukan oleh sejumlah tokoh agama, agar Anda benar-benar mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Seharusnya semakin manusia mengenal Tuhan, maka sifat-sifat Tuhan pun akan menjadi denyut hidupnya. Tuhan itu kekuasaan dalam kemahaluasan, dalam kesatuan yang universal bagi seluruh kehidupan, termasuk keterhubungan semua manusia dan makhluk hidup lainnya. Kesadaran manusialah yang akan menuntun kepada kesempurnaan untuk kembali kepada kesatuan atau kemanunggalan nantinya. Semua sudah ditakdirkan dari awal. Artinya bahwa Tuhan sudah memberikan kuasa dan cintanya tak terbatas sejak dunia dijadikan. Jadi yang berlaku adalah hukum keniscayaan semesta. Sebagaimana pohon tumbuh dari biji, manusia lahir dari rahim wanita, ayam bertelur dan alam seperti gunung meletus saat bumi tidak selaras, banjir datang saat hutan tidak dapat menampung curah air hujan. Itulah hukum siklus perputaran semesta, termasuk perilaku baik buruk manusia akan mendapatkan hasil yang sama sesuai kesadaran jiwanya. Kematian bukanlah akhir, tapi merupakan proses menentukan entitas jiwa sesuai kadar kesadarannya. Pondasi fanatisme adalah mengkultuskan materi yang berwujud serta bersifat fana, tidak kekal, dapat rusak, hancur dan binasa. Oleh karena itu, fanatisme adalah rasa mencintai yang berlebihan atas segala wujud dan predikat yang bersumber pada keterikatan unsur materi. Contohnya fanatisme agama, termasuk sebagai bentuk fanatisme ego kolektif yang tidak menerima perbedaan dalam kesatuan hakiki dan universal, sebagaimana sifat dan kebenaran Tuhan. Lebih bagusnya jika ajaran agama melihat kafir itu bukan keluar diri, melainkan untuk introspeksi ke dalam diri sendiri. Propaganda ajaran yang selama ini hanya selalu mengklaim keakuan diri dengan menilai orang lain, sementara tidak pernah mampu memahami kesadaran sang diri di dalam dirinya sendiri. Agama bukanlah tujuan, melainkan salah satu jalan untuk mencapai kesadaran ketuhanan dan spiritualitas. Menjadikan agama sebagai tujuan hanya akan melahirkan sikap fanatisme keagamaan yang berlebihan, sentimen dan memupuk ego kelompok. Menjadikan agama sebagai tujuan cenderung bersifat destruktif. Sebagai jalan menuju kesadaran ketuhanan, agama menyediakan cara atau jalan bagi seorang hamba untuk berdekatan dengan Tuhannya. Zat yang maha gaib. Agama dalam hal ini yang konotasinya lebih sebagai laku spiritual, menghayati kehidupan dengan jiwa ketuhanan yang sepiing pamrih, berpikir positif terhadap takdir Tuhan. Jika ingin manusia Nusantara ini merdeka secara utuh, baik jiwa, mental dan raga serta kedewasaan spiritualnya, dalam mencari jati diri dan pengetahuan tentang kesejatian dan ketuhanan. Tuhan itu cara manusia menyebut dan merepresentasikan kuasa agung akan semesta alam beserta isinya. Maka seharusnya itu berlaku sama dan universal,
namun lalu muncul pada lembaga atau kelompok yang menamakan agama untuk menguasai umat dengan menciptakan Tuhan yang pribadi, Tuhan yang memiliki perasaan benci, marah, menghukum, memberi hadiah dan lain sebagainya, Tuhan untuk mengalihkan nafsu keinginan dan ego kepentingan untuk konsumsi mereka sendiri. Sadarlah, beragama itu harus bernalar, yang kalian sembah selama ini hanyalah ego dan nafsu dari pikiran dan badanmu sendiri. Jangan berhalusinasi tentang wujud Tuhan, sebab Tuhan bukanlah wujud materi. Mustahil kita memahaminya dengan perangkat materi seperti otak pikiran kita. Ibadah, sembahyang dan tata cara ritual itu semua hanyalah simbol-simbol belaka yang dibuat oleh manusia sesuai ide dan gagasan maupun konsepnya. Sedang Tuhan tidak lebih dominan memihak suatu kaum dengan cara disembah saja, karena Tuhan tidak butuh disembah, apalagi didoakan, itu semua hanyalah karena kepentinganmu sendiri. Kelompok-kelompok itulah yang membutakan mata dan hatimu, karena Tuhan sejatinya bukanlah konsumsi pribadi, apalagi diskriminasi pada semua ciptaannya, yang berlaku di dunia maupun alam setelah kematian raga, adalah perputaran dan siklus karma atau surga dan neraka yang kamu buat saat ini. Kematian juga bukan berarti mengakhiri segalanya, karena hukum dan siklus yang sudah diberikan Sang Pencipta itu berlaku kekal. Itulah yang akan terjadi, dan Tuhan sudah tidak campur tangan dengan segala keluh kesah dan keinginanmu atau memilih salah satu daripadamu. Tapi dirimu sendiri yang harus mencari dan menemukan siapa kamu yang sejati, dengan apa yang disebut Tuhan itu dengan perangkat tubuh yang sudah kamu miliki. Jika itu sudah kita temukan, niscaya kesempurnaan akan dekat dengan kita, tanpa harus berkata banyak maupun mencari pembenaran pribadi, karena kuasa Tuhan adalah seluas-luasnya semesta yang beragam ini, bukan kelompok atau golongan, apalagi pribadi yang memihak atau berat sebelah. Jika itu terjadi, bakal menyebabkan perang, wabah, atau terlahir di daerah bencana dan mati karena peperangan. Itulah sistem semesta yang berlaku, bisa jadi karena buah karma di masa lalu atau sebelumnya, dan siklus itu sudah dijadikan sejak awal, serta tidak bisa kita rubah, hanya kesadaran kita dan kebaikan kitalah pada akhirnya yang dapat membebaskan jiwa kita menuju kepada Sang Maha Sempurna. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.